Baik, Mazmur 1 dari ayat 1 sampai 6. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Iya, kemarin saudaraku di Mazmur 128, berbahagia juga. Berbahagialah orang ya yang menuruti, yang melakukan perintah Tuhan ya, yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada jalan-jalannya. Itu di Mazmur 128 ya. Dan ini berhubungan saudaraku. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang pertama sekali, kita harus taat dengan perintah Tuhan, saudaraku. Ya, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau melihat perjalanan hidup kita diberkati, saudaraku, ya, mendapat penyertaan Tuhan, bukan hanya tujuan kita untuk hidup dalam berkelimpahan dalam harta, saudaraku, tetapi dalam iman kita juga kita menang, ya, karena iman ini dasar untuk kita mendapatkan segala-galanya. Sekali lagi, iman ini dasar bagi kita untuk mendapatkan segala-galanya. Apakah berkat kelimpahan, apakah kesembuhan, apakah hidup damai sejahtera, apakah hidup berkemenangan, iman segala-galanya, saudaraku. Ya, iman. Ibrani pasal 11 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Jadi apa yang diajarkan oleh Mazmur 1 ini melatih kita untuk kita konsisten dengan iman kita. Kalau kita sudah beriman, ya, percaya sama Tuhan, kita tidak boleh lagi hidup seperti di ayat 1 ini, saudaraku. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Siapakah itu orang fasik? Orang fasik itu orang Kristen juga, saudaraku. Jadi bukan orang sebelah. Orang fasik itu orang Kristen, ya. Tetapi masalahnya, perbedaannya dengan orang benar, orang fasik ini ada di jalannya Tuhan, tapi tidak menghadap Tuhan, ya. Dia ada di jalan orang percaya, tapi hidupnya tidak menghadap Tuhan, tetapi membelakangi Tuhan. Ya, saudara-saudaraku ya. Nah, jadi saudara harus tahu orang fasik itu sebenarnya orang Kristen. Pertanyaannya, ya. Di gereja banyak sekali orang berkumpul, tapi tidak semuanya orang benar di situ. Di gereja banyak orang-orang datang beribadah, tapi tidak semuanya orang benar di situ. Bahkan lebih banyak orang yang fasik di situ. Itu sebabnya Tuhan menasehati kita lewat firman Tuhan malam hari ini, janganlah berjalan menurut nasihat orang fasik. Haleluya. Kalau orang fasik itu di pikirannya selalu adanya itu gemerlapnya dunia, saudaraku. Ya, prinsip orang fasik itu, kalau engkau tidak kaya, kalau engkau tidak diberkati, kalau engkau tidak punya segala-galanya, maka engkau tidak akan dihormati. Nah, itu prinsip orang fasik, saudaraku. Ukurannya materi. Kalau engkau tidak punya sesuatu di dalam hidupmu, ya, apakah perhiasan, apakah barang-barang mewah, orang fasik ini berpikir engkau pasti tidak akan dihormati. Nah, saya mau bilang saudaraku malam hari ini, firman Tuhan mengajar kita agar tidak mengambil nasihat itu, saudaraku. Haleluya. Sebenarnya Tuhan mau pakai kita menjadi orang yang dihormati, tapi tanpa embel-embel, saudaraku. Karena apa? Karena ada urapan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada otoritas surga yang mengalir di dalam hidup kita, saudaraku. Nggak perlu harus bergelimangan harta di dalam tubuh kita, ya, bergantungan harta benda, saudaraku. Lalu kita pikir ketika kita berjalan, lalu orang-orang akan menyorot kita dan melihat kita, lalu mulai menaruh hormat sama kita. Itu hormatnya orang fasik, saudaraku. Hormatnya orang fasik. Tuhan mau mengangkat kita bukan karena harta benda, bukan karena adanya barang-barang mewah di dalam hidup kita, tetapi karena kemuliaan Tuhan. Haleluya.
Praise the Lord. Nah, kalau saudara sudah pernah melakukan itu, bahkan hidup saudara ada di track itu, mari perhatikan firman Tuhan ini, saudara. Tuhan tidak menyetujui orang-orang benar punya sikap karakter seperti itu. Hanya orang-orang fasik. Ya. Jadi sekali lagi, orang fasik itu ada di tracknya orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen istilahnya, tetapi dia tidak menghadap Tuhan, dia membelakangi Tuhan. Ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ada lagi nasihat orang fasik, kamu kalau tidak pergi ke tempat itu tanda tanya, apakah Gunung Kawi kah? Apakah satu bukit yang ada sesembahan berhala? Kalau engkau tidak pergi ke makam itu dan kau tidak bawa makanan ke situ, dan kau tidak minta yang namanya doa ataupun nasihat-nasihat dari arwah, engkau tidak akan berhasil usahamu, pekerjaanmu, bisnismu. Saya mau katakan itu nggak laku, saudaraku. Tuhan di atas segala-galanya. Percuma saudara pergi ke tempat itu. Karena ketika saudara mengikatkan dirimu kepada langkah-langkah orang fasik, maka engkau akan perlahan-lahan jatuh, saudaraku. Sekalipun apa yang saudara dapatkan, saudara inginkan semuanya nyata, saudara, tapi di belakang itu ada perjanjian darah yang harus dibayar, saudaraku. Haleluya, ya. Jadi jangan dengarkan nasihat orang fasik. Jangan berjalan menurut cara-caranya mereka. Ya, bawa kemenyan, bawa ayam putih, bawa segala sesuatu, pergi ke dukun. Kalau engkau tidak ke dukun itu, nanti usahamu akan diserang orang dan engkau tidak punya perlindungan. Haleluya. Saudara-saudaraku, kalau saudara mau diberkati, saudara tidak perlu dengan cara seperti itu. Itu cara orang fasik. Orang fasik itu tiba-tiba dia booming, tiba-tiba dia kaya, tiba-tiba dia muncul, besok sudah hilang dan tidak punya apa-apa. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Ya. Kemudian saudaraku, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nah, kemarin sudah kita bahas, jangan saudara pernah berpikir kalau saudara mau cepat kaya, saudara melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Ya, banyak sekarang cara-cara orang-orang yang berdosa, orang-orang jahat itu kepingin cepat terkenal, kepingin cepat terhormat, kepingin cepat kaya raya. Caranya apa, saudaraku? Banyak pekerjaan-pekerjaan yang ilegal, pekerjaan-pekerjaan yang tidak kudus, pekerjaan-pekerjaan dosa, saudaraku. Mereka lakukan. Untuk apa? Agar mereka mendapat keuntungan yang cepat. Haleluya. Ya. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, jangan ada di sekitar mereka. Kata berdiri itu, ya, kita itu kompromi. Kita bergaul dengan mereka. Kita punya organisasi dengan mereka. Kita satu tim dengan mereka. Jangan keluar dari itu, saudaraku. Karena sekalipun saudara membawa harta dan keuangan dari cara itu, saudara pulang tidak akan damai sejahtera. Ada ketakutan. Kekayaan yang dibawa itu selalu berhubungan dengan yang namanya hukum, pengadilan, polisi, dan segala-galanya. Untuk apa, saudaraku? Contohnya menjual barang-barang narkoba. Oh, uangnya banyak, saudaraku. Sekali gol itu ratusan juta. Tapi buat apa, saudara? Saudara nggak bisa tidur nyenyak. Karena apa? Saudara terjaga-jaga terus. Jangan, saudaraku. Ya. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, ini di zaman akhir zaman ini Alkitab mengatakan bahwa di akhir zaman nanti akan banyak muncul pencemooh-pencemooh. Ya. Kalau tidak sama dengan selera mereka, saudara tidak akan bisa masuk dalam grupnya mereka. Kalau saudara tidak satu hobi sama mereka, saudara nggak dianggap. Buat apa? Tak ada gunanya, saudaraku. Tuhan Yesus mau datang. Tuhan Yesus mau datang. Waktu tidak banyak lagi. Kita harus melakukan yang benar, yang kudus. Tetapi dengan jalan itu, kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah, pertama, saudaraku, ya, dari ayat yang pertama ini, kita melatih diri kita agar kita punya iman. Sekali lagi, ya, tadi saya sudah jabarkan, saudaraku,
ketika orang menawarkan suatu jalan yang busuk, ya, ke dukun, ke gunung kawi, persembahan berhala, ya, ke orang-orang pintar, jangan mau, saudaraku. Ya, kita harus punya iman, kita harus tetap percaya bahwa Yesus saja Tuhan yang akan memberikan berkat bagi saya. Kitab Amsal berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Haleluya. Praise the Lord, ya. Jangan juga saudara berdiri dengan cara-cara yang jahat, dengan cara-cara yang berdosa. Menjual barang-barang yang tidak diizinkan, yang dilarang oleh negara. Jangan lakukan, mencuri, merampok, itu pekerjaan yang cepat mendatangkan uang. Tetapi itu mengakibatkan pertumpahan darah juga, saudaraku. Jangan kerjakan. Debt collector juga jangan kerjakan, karena itu syarat dengan yang namanya kekerasan, saudaraku. Ya, tidak banyak orang-orang yang selalu berhubungan dengan itu diancam, disakiti, bahkan dibuat menderita agar dia cepat membayar utangnya. Sekali lagi, jangan masuk dalam jalan-jalan seperti itu, saudaraku. Itu adalah jalan-jalannya orang yang berdosa. Tidak diberkati oleh Tuhan. Praise the Lord. Ya. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, orang-orang seperti ini akan menilai orang, mobil dia tidak ada apa-apanya dengan mobil kita. Dulu kamu ini tidak ada apa-apanya, ketika kamu gabung dengan kami, kamu berubah, kamu akan menjadi lebih terkenal. Tapi di hadapan Tuhan kita itu menjadi orang fasik, saudaraku. Iman kita itu kita jual dengan cara-cara seperti itu. Tuhan mau kita berpegang terus kepada iman yang benar. Tuhanlah yang akan menjadi perlindungan kita. Tuhanlah yang akan menjadi sahabat kita. Tuhanlah yang akan memberkati kita, yang paling tahu keperluan kita, saudaraku. Ya. Kemarin malam kita sudah belajar bagaimana istri seorang hamba Tuhan yang sudah meninggal, ya, di 2 Raja-Raja 4, bagaimana dia jatuh ke dalam kesalahan, dia punya banyak hutang, dan debt collector sudah menagih dia, dan debt collector ini akan menarik anaknya 2 orang untuk dijual menjadi budak, saudaraku. Coba saudara bayangkan. Ya, haleluya. Dan ibu seorang hamba Tuhan ini yang sudah meninggal, suaminya sempat jatuh dalam dunia hutang. Tetapi abdi Allah Elisa menyelamatkan hidupnya. Nah, kemarin sudah kita bahas, dan kalau saudara-saudara mau mendengarkan ulang pengajaran itu, saudara boleh mundur 1 video di channel God Ministry ini, saudaraku. Saudara akan dapatkan itu. Haleluya. Minyak seorang janda judulnya. Baik. Kemudian kita masuk di ayat kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, Tuhan itu sangat mencintai dan mengasihi orang-orang yang setia kepadanya. Sekali lagi saya ulang, kitab Amsal berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Kemudian ayat lain berkata juga, Tuhan sudah menyediakan berkat-berkatnya kepada hamba-hambanya, kepada anak-anaknya, sekalipun anak-anaknya itu sedang tidur. Haleluya. Nah, saya mau ngajak kita semuanya, saudaraku, jangan masuk ke dalam jalan kesengsaraan. Jangan masuk ke dalam jalan-jalan yang mengandung penderitaan karena dosa, saudaraku. Tapi ambillah jalan yang sesuai dengan caranya Tuhan. Ambillah jalan yang sesuai dengan nasihat Tuhan. Saya percaya, ketika saudara sudah mulai melakukan sesuatu, maka Tuhan memperhatikan semua langkah-langkahmu. Karena saudara ini menjadi biji matanya Tuhan. Saudara ini menjadi orang yang ada di hati Tuhan. Saudara ini menjadi orang yang dekat di hati Tuhan. Kenapa? Ayat 2 ini berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Haleluya. Tuhan sangat mencintai orang-orang yang selalu merenungkan firman-Nya, selalu yang mengingat perkataan Tuhan. Haleluya. Nah, kalau saudara mau diberkati Tuhan, seperti judul thumbnail ini, berbuah lebat di tanah yang kering. Ini persyaratan pertamanya, saudaraku. Ya, jangan ambil jalan pintas. Tuhan tidak suka dengan jalan pintas, tetapi Tuhan mau
menjadikan kita orang yang diberkati lewat proses sesuai dengan kemauannya Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku, ayat 1 ini sudah, ayat 1 dan 2 sudah kita baca. Ini mengajak kita untuk beriman dan berakar di dalam Tuhan. Ya, pohon itu ketika dia mau tumbuh, saudaraku, dia tidak lebih dulu memunculkan batangnya dan tidak menuntut sehingga dia cepat tinggi, tidak. Tetapi dia harus menancapkan dulu akarnya, saudaraku. Ya, itu ciri-ciri pohon yang hidup, ciri-ciri pohon yang akan menghasilkan buah yang lebat, ciri-ciri pohon yang kuat dan tangguh ketika nanti dia tumbuh besar, sekalipun dihantam badai, saudaraku, dia akan tetap berdiri teguh. Karena apa? Ketika dia mulai tumbuh, saudaraku, yang pertama sekali yang harus dia kerjakan, dia harus menancapkan akarnya jauh ke dalam perut bumi ini. Haleluya. Kalau akarnya itu terus ke dalam perut bumi ini, saudaraku, maka dipastikan pohon itu akan tumbuh kuat dan besar, saudara. Haleluya. Sekalipun banjir datang, akarnya itu sudah menancap jauh di bawah tanah. Sekalipun ada tsunami datang menghantamnya, pohon itu tetap akan kuat dan tidak akan bisa tumbang. Sekalipun ada badai topan terjadi, saudaraku, pohon itu tidak akan rubuh. Kenapa? Karena akarnya itu sangat kuat menancap di dalam tanah, saudaraku. Jadi ayat 1 dan 2 ini Tuhan menyuruh kita agar kita berakar di dalam Dia. Kuat, saudaraku, setia, eksis, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Yakin sungguh-sungguh Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Kita benar-benar menaruh harapan hanya di dalam Tuhan. Saya percaya orang-orang yang seperti ini adalah biji matanya Tuhan. Haleluya. Selalu menjadi perhatiannya Tuhan. Selalu menjadi ada di dalam perasaannya Tuhan. Orang-orang benar dekat di hati Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Mari kita buka dulu, saudaraku, Kolose 2 ayat 7. Ya. Kolose 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan, saya baca, saudaraku. Perikopnya kepenuhan hidup dalam Kristus. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kolose 2 ayat 7 ini mengajarkan kepada kita agar kita berakar di dalam Dia. Haleluya. Ayat ketiga, saudara, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Perhatikan di ayat yang ketiga, saudaraku. Perhatikan teksnya. Ya, saya ingin membukakan sesuatu yang mungkin selama ini saudara pun tidak mengerti, bahkan tidak memahaminya. Tapi malam hari ini, oleh kasih karunia Tuhan, saya ingin memberitahukan kepada saudara apa dari arti daripada ayat ketiga ini. Perhatikan Alkitab saudara, ya. Lihat. Perhatikan Alkitab saudara. Ia seperti pohon, koma ya, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini efek, impact, ini dampak dari orang-orang yang imannya teguh, yang menancapkan akarnya jauh ke dalam pribadi Yesus, ke dalam perut bumi ini, istilah pohon tadi, dan dialah yang akan mendapatkan janji Tuhan seperti ayat ketiga ini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saudaraku, saya mau tanya kepada saudara, sekalipun kita tidak bisa berkomunikasi dua arah, ya, kata seperti di situ, perhatikan baik-baik, kata seperti di situ, kalau saya baca begini, ia seperti, nah, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saya mau tanya, saudaraku, sebenarnya pohon itu ditanam di mana? Haleluya. Kalau saudara
respect kalau saudara respon dengan pertanyaan saya, saudaraku. Coba tolong ketik di kolom komentar saat ini. Saya baca ulang lagi. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Coba saudara kasih komen kepada saya. Haleluya. Saudara kasih komen sama saya, ketik di HP saudara. Sebenarnya maksudnya ini apa? Saya sudah membacakan berulang-ulang, tapi nanti saya akan kupas, saudaraku. Ya, di ayat ketiga ini, saya tunggu. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Haleluya. Coba bagi saudara yang respon, yang mengikuti firman Tuhan ini, coba ketik di kolom komentar. Bacakan tadi, saudaraku. Haleluya. Ayat ketiga saya baca ulang. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Ayo, menurut saudara selama ini ketika saudara membaca ayat ini, saudara diarahkan kemana, saudaraku? Haleluya. Haleluya. Yes, Lord. Ayo, yang saudara masih mendengarkan firman Tuhan ini, ya, saudara baca di ayat ketiga, apa yang ada di dalam hati saudara. Praise the Lord. Tolong kasih komentar sebentar, biar saya bisa lanjutkan. Karena ayat ini berkali-kali, bahkan banyak orang saya tanya, dan membaca ayat yang ketiga ini, ternyata apa yang mereka pikirkan rata-rata salah, saudaraku. Haleluya. Ya, karena berhubungan dari ayat 1, 2, dan yang ketiga ini adalah pernyataan Tuhan, janji Tuhan. Haleluya. Ya, Israel Official mengatakan Kristen pohon kurma. Kristen pohon kurma. Ya, benar. Kalau pohon kurma itu sekalipun dia tumbuh di padang gurun, ya, dia bisa berbuah. Kenapa? Karena akarnya jauh dia tancapkan ke perut bumi. Oke, berhubungan dengan khotbah ini, terima kasih. Ya, terima kasih buat Izel ya. Marta Yeristeu, kita hidup benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidup. Amin. Ya. Tetapi saya mau tanya yang lebih spesifik ya. Di ayat ketiga yang di baris pertama, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saya mau tanya, sebenarnya pohon itu ditanam di mana, saudaraku? Sebenarnya pohon itu ditanam di mana? Haleluya. Praise the Lord. Sebenarnya pohon itu ditanam di mana? Saya kasih waktu sebentar untuk saudara bisa ngerespon. Ya. Haleluya, haleluya. Sebenarnya pohon ini di mana? Praise the Lord. Nah, kalau saudara tidak ada yang menjawab, saya akan teruskan ya. Nah, perhatikan baik-baik. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, kalau saya kasih ilustrasinya begini, saudaraku. Saya itu di tanah. Oke, ya di tanah. Ruth Muningka dia bilang di tanah. Perhatikan baik-baik ya. Saya sampaikan saudara. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Seperti, kata seperti itu, perhatikan baik-baik. Kalau saya katakan begini, puji Tuhan, saya sehat, kami diberkati Tuhan. Ya, karena sekalipun makanan kami cuman hanya tempe, tapi ketika saya makan, semua makanan yang kami makan tempe sekalipun seperti daging ayam kalkun. Haleluya. Ya. Puji Tuhan, saya sampai ke rumah, saya naik mobil oplet, nyaman sekali, bahkan saya bisa tertidur. Bahkan saya merasakan mobil oplet itu seperti saya naik taksi. Nah, kira-kira apakah saya benar-benar naik di taksi atau memang di oplet, saudaraku? Seperti di taksi. Nah, saya mau katakan begini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pada faktanya pohon itu sebenarnya tidak ditanam di pinggir sungai, saudaraku. Ia hanya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tetapi pada dasarnya, kenyataannya, kebenarannya, pohon ini ditanam di padang gurun, saudaraku. Tetapi apa buktinya? Tetapi apa kenyataannya? Hebatnya adalah
sekalipun pohon itu ditanam di padang gurun, saudaraku, ia membuktikan, ya, dia menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Nah, ini ciri-ciri orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Ini ciri-ciri orang yang hidup dalam iman, teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sebenarnya pohon itu bukan ditanam di pinggir sungai, di tepi aliran air, saudara. Bukan. Pohon itu mungkin ditanam di atas bukit cadas, saudaraku. Di padang pasir. Orang berpikir, waduh, kalau di padang pasir bagaimana ini? Gak mungkin hidup. Tapi kenyataannya hidup. Yes, Lydia Sugi Iskandar berkata di tanah kering. Amen. Sekalipun, ya, ini artinya saya arahkan lagi, saya luruskan lagi. Saya mau bilang begini, sekalipun sebenarnya saudara ini ada di dalam padang gurun, di tanah yang kering, tapi saya pastikan saudara itu akan tumbuh seperti pohon di tepi aliran air. Why? Karena saudara sudah menancapkan akar saudara ke batang air kehidupan, yaitu Kristus. Haleluya. Itu dia, saudaraku. Jadi bukan saudara, jangan saudara berpikir bahwa pohon ini ya udah pantaslah ditanam di pinggiran aliran air, ya dia nggak akan pernah layu daunnya, dia selalu berbuah. Tapi saya mau kasih tahu, saudaraku, kata dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sebenarnya pohon itu belum tentu ditanam di pinggir sungai atau di batang air, saudaraku. Tidak. Kemungkinan besar pohon ini tumbuh, ditanam di tempat yang paling sukar, di tempat yang iklimnya padang pasir, panas, kemarau panjang selalu terjadi di situ. Tetapi mujizat Tuhan selalu ada di dalam hidupnya. Sekalipun sekelilingnya panas, kemarau panjang, dan tidak ada hujan, tapi pohon itu tetap tumbuh dan berbuah lebat, saudaraku. Haleluya. Saya mau bilang sama saudara malam hari ini, apapun keadaanmu, situasimu, jangan pernah takut dan gentar. Karena bersama Tuhan, engkau bisa melewati setiap situasi, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Ya, baik dan jelas. Kak Manulang bilang baik dan jelas. Amen. Ya. Jadi imani, saudaraku. Sekalipun saudara melihat tidak ada harapan nih, ya. Saudara posisinya ada di mana? Saudara hidup mungkin sedang menghadapi ketidakjelasan ini, ya. Tidak sesuai dengan pikiran manusia. Tapi saya mau katakan, saudaraku, ya, seperti Mazmur ini, buat yakin di dalam hidupmu. Sekalipun saudara sedang menghadapi paceklik sekarang, sekalipun saudara melihat memang di lingkungan saudara, di daerah saudara memang sedang mengalami yang namanya pancaroba. Tapi saya mau katakan, saudaraku, ketika saudara benar-benar sudah menancapkan akarmu ke dalam batang air kehidupan, yaitu Yesus Kristus, saudaraku. Sekalipun saudara tempatnya ada di Arab, sekalipun tempatmu ada di padang gersang, saudaraku, sekalipun tempatmu lagi ada di batu cadas yang sepertinya tidak ada kehidupan di sana, tapi saya mau pastikan hidupmu selalu berbuah-buah, bahkan berbuah lebat, saudaraku. Haleluya, haleluya. Praise the Lord, haleluya. Yuk, mari kita baca dari kitab Kejadian 26, ya. Kejadian 26. Haleluya. Mari kita baca kitab Kejadian 26. Ini kisahnya, saudaraku, ya. Ikutin terus. Kita membutuhkan firman Tuhan ini. Ya, Ruth Monika katakan yes, iya itu dia, ya. Aminin, saudara, diaminkan, aminkan, ya, yakin. Jadi jangan cepat putus asa, jangan cepat kabur dari setiap perjalanan hidup saudara. Karena Tuhan pasti tidak akan tinggal diam. Haleluya. Dengar baik-baik, ya, dengar baik-baik. Karena engkau ada di dalam hatinya, engkau ada di dalam perasaannya, makanya saudara menjadi prioritasnya Tuhan. Haleluya. Ya, Ruth Monika, iman yang teguh. Thanks. Haleluya. Yes, ya. Jadi saudara sudah paham malam hari ini, ya, di Mazmur 1 ayat 3 tadi itu berarti pohonnya tidak selalu, atau bukan berarti dia ditanam di pinggir sungai, ya, tetapi dia seperti, artinya sekalipun pohon itu ditanam di padang gurun, saudaraku,
Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Haleluya. Yuk, mari kita baca. Haleluya. Ya. Kejadian 26 ayat 1 sampai 3 dan 12. Kejadian 26 ya, ayat 1 sampai 3 dan 12. Ishak, judulnya Ishak di negeri orang Filistin. Haleluya. Saya akan baca, saudaraku. Maka timbullah kelaparan, ayat 1, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat 2, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, ya, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Nah, Abraham ini orang yang taat, ya, makanya dia disebut bapa segala orang yang percaya, karena Abraham ini sangat teruji imannya. Nah, ternyata Ishak ini anaknya pernah mengalami juga seperti apa yang pernah dialami oleh Abraham, yaitu hidup di dalam masa kelaparan, saudaraku. Ya, dikatakan di sini, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Mesir itu satu kota yang penuh dengan gemerlapnya dunia, saudaraku. Ya, Mesir itu kota yang penuh dengan pesta pora. Itu sama seperti ibu kota. Ya, ya. Terima kasih nih live streaming udah mengembalikan saya di posisi yang baik. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Ya, jadi Ishak ini tinggal di Gerar, saudaraku, dan kebetulan di masa itu terjadi kelaparan yang panjang. Ya, semua petani-petani pada berhenti bekerja karena tanah-tanah sawah itu sudah pecah-pecah, saudara. Saking panasnya tanah-tanah itu dicangkul pun udah seperti batu, keras. Dan banyak petani-petani sudah kabur dan meninggalkan sawahnya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Ishak, jangan tinggalkan tempat ini. Tadinya Ishak mau pergi ke Mesir karena dia katakan, dia pikir Mesir itu tidak akan ada kelaparan di sana. Bahan makanan selalu tercukupi karena Firaun ini penuh dengan pemerintahannya dengan kekuatan dan kuasa, dan banyak orang-orang yang membayar pajak kepada dia, saudaraku. Makanya di Mesir ini selalu cukup makanan, selalu cukup yang namanya kebutuhan. Budak-budak banyak orang bekerja di sana, ya. Ishak sempat berpikir, aku mendingan lari ke Mesir. Tetapi Tuhan tahu, Ishak ini adalah anak perjanjian, anak yang diberkati Tuhan, anak yang setia kepada Tuhan. Allah berfirman kepada Ishak, jangan tinggalkan kota ini, negeri ini, karena aku akan memberkati engkau, karena janjiku kepada Abraham harus turun dan sampai kepadamu. Haleluya. Lalu Ishak berpikir, Tuhan bagaimana ini? Ini lagi kelaparan panjang ini lagi musim kemarau panjang. Kelaparan sudah terjadi. Bahkan raja orang Filistin pun sudah bingung melihat penduduknya pada gelisah, dan mereka udah hampir tidak punya bahan makanan, harus membeli dari Mesir barangkali dengan harga yang mahal. Coba saudara bayangkan, seperti sekarang minyak goreng langka dan tidak ada. Ini masih minyak goreng, belum beras, saudaraku. Bagaimana kalau beras? Haleluya. Ini masih minyak goreng. Ya, kalaupun nggak minyak goreng sampai tidak ada di pasaran, kita masih bisa pakai minyak babi, saudara. Kalau minyak babi juga susah, masih ada lagi minyak zaitun sekalipun bisa agak mahal dibeli. Dan kalau minyak pun sudah nggak ada, kita bisa main rebus aja, dikukus masih bisa makan. Ya, puji Tuhan beras ini diolahnya hanya pakai air dengan api, jadi bahan makanan. Tapi bagaimana kalau beras sudah nggak ada, seperti di Gerar ini? Musim kemarau panjang. Kalau kemarau 1 tahun aja berarti panen 2 kali atau panen 3 kali 1 tahun, itu sudah tertunda. Namun mungkin masih ada stok beras.
Tapi bagaimana kalau bertahun-tahun kemarau panjang ini, saudaraku? Anggap aja lebih dari 5 tahun. Wow, tidak kebayang, saudaraku, bagaimana kesusahan di sana. Ya, itu sebabnya Ishak ingin mengambil jalan pintas, saudaraku. Ya, ingin mengambil jalan pintas. Dia 3, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, itu janji Tuhan. Ya, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepadamu. Ayat ke-12. Mari sama-sama kita perhatikan ayatnya, Alkitab saudara. Ayat ke-12. Maka, coba saudara perhatikan, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Haleluya. Nah, coba saudara bayangkan di musim kemarau panjang ini, ya, di suatu daerah, anggap aja satu daerah, saudaraku, ini satu negara tadi di Filistin ini, ya, di Gerar ini. Bagaimana kalau di satu daerah ini musim kemarau panjang, saudara? Ya, lebih dari setahun, para petani sudah tinggalkan ladangnya. Saudara disuruh Tuhan untuk tetap mengusahakan ladang saudara. Lalu Ishak ini mulai mencangkul, ya, dia cangkul. Lalu lewat petani-petani yang selama ini mungkin tinggal di daerah itu. Menurut saudara apa yang didengar oleh Ishak ini dari omongan para petani-petani itu? Pasti Ishak dikatakan gila. Dia bilang, Ishak, apa kamu nggak salah mencangkul tanah yang keras itu? Ini musim kemarau dan nggak jelas kapan hujannya. Bahkan kalau kamu taburin pun benih-benih itu, dipastikan benih-benih itu tidak akan hidup, Ishak. Percuma, kamu akan buang-buang tenaga, kamu akan sia-sia pekerjaannya. Menurut orang dunia seperti itu, saudaraku. Haleluya. Menurut orang dunia seperti itu. Tapi Ishak tahu, ini Tuhan yang suruh. Kalau Tuhan yang suruh, Tuhanlah yang bertanggung jawab. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Kalau Tuhan yang suruh saudara untuk lakukan sesuatu pekerjaan, sekalipun menurut dunia itu crazy, gila, sekalipun menurut dunia itu tidak mungkin, sekalipun menurut dunia itu mustahil, sekalipun menurut dunia itu adalah pekerjaan yang sia-sia, tapi Ishak yakin betul, percaya betul-betul, kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang bertanggung jawab dengan apa yang dikerjakan oleh Ishak. Haleluya. Praise the Lord. Ishak nggak ragu, saudaraku. Lalu sekalipun musim kemarau itu, Ishak mulai menyangkul. Dia tutup telinganya dengar omongan orang. Orang-orang mencibirnya. Orang-orang mungkin menghinanya. Ini orang petani gila kali ya, gitu ya. Dia pikir bakal hidup. Saudaraku, Ishak merendahkan hati di bawah kaki Tuhan. Dia cangkul, dia doakan, dia cangkul, dia doakan, dia cangkul, dia doakan, saudaraku. Setelah semua tanah itu mulai hancur, lalu dengan iman dia taburi benihnya, saudaraku. Haleluya. Menurut pemikiran manusia, pasti akan bilang, nggak akan mungkin tumbuh, benih itu butuh air. Haleluya. Saudara tahu, inilah berkat Tuhan. Ketika Ishak itu menaburi ladang-ladangnya dengan benih, saudaraku, dia percaya Tuhanlah yang akan memberikan kehidupan. Dengar baik-baik. Ketika Ishak menaburi benih-benih di ladangnya, Ishak yakin betul bahwa Tuhanlah yang memberikan kehidupan. Haleluya. Ketika Ishak sudah mengerjakannya, kemudian pada malam hari, orang-orang semuanya pada tertidur, saudaraku. Ishak pun tertidur karena lelahnya pada malam hari. Tetapi Tuhan bekerja di tengah-tengah orang-orang yang tidak melihat, saudaraku. Tuhan selalu bekerja dalam situasi orang tidak sadar. Tuhan selalu bekerja di balik pemikirannya orang. Ya, ketika pada malam hari orang-orang pada tertidur pulas dan orang-orang pada tidur nyenyak, saudaraku, disitulah Tuhan bekerja, saudaraku. Dengan caranya Tuhan, itu benih-benih besoknya keluar, saudaraku. Benih-benih yang ditaburi Ishak itu muncul, saudaraku. Orang-orang bertanya, loh, ini benihnya kok bisa hidup? Dengan pakai apa kamu sirami? Ishak tidak punya air untuk menyirami itu. Jawabannya adalah, pada malam hari, Tuhan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk menyirami
tanah yang kering itu, ladang yang dikerjai oleh Ishak itu, saudaraku. Keajaiban terjadi. Haleluya. Yang lebih dahsyatnya lagi, kenapa Tuhan suruh Ishak mengerjakan ladangnya di musim kemarau yang mengakibatkan bahan pangan akhirnya susah dicari? Jawabnya simpel, saudaraku. Ternyata Ishak dipersiapkan Tuhan menjadi bandar makanan untuk negeri itu, saudaraku. Di tengah-tengah orang tidak mengerjakan ladangnya, justru Ishak mengerjakan ladang di daerah itu. Udah pasti, saudaraku, harga gandum, harga padi, harga bahan pangan yang dihasilkan oleh Ishak, saudaraku, ketika dijual, itu jauh harganya lebih mahal, lebih tinggi. Haleluya. Saya mau katakan begini kepada saudara. Ketika situasi tidak memungkinkan saudara lihat dimanapun saudara berada, Tuhan bilang, lakukanlah sesuatu. Jangan kau lari dari kenyataan itu. Buat segala sesuatu. Haleluya. Ishak mengerjakannya. Ternyata Tuhan punya rancangan baik buat Ishak. Ishak mau dijadikan Tuhan diberkati dengan luar biasa. Ishak mau Tuhan siapkan untuk menjadi konglomerat yang ada di Gerar itu, saudaraku. Bahkan Raja Gerar itu pun akhirnya membeli bahan pangan daripada Ishak, saudara. Haleluya. Justru di tengah-tengah kesulitan banyak orang, kita ambil kesempatan, saudaraku. Haleluya. Justru jangan lari dari tempat itu. Haleluya. Praise the Lord. Ya, kita dikasih hikmat sama Tuhan. Jangan lari dari kenyataan itu. Tuhan minta kepada Tuhan, Tuhan, di tengah-tengah persoalan ini, apa yang harus aku lakukan, Tuhan, agar aku tetap diberkati Tuhan dalam situasi seperti ini. Haleluya. Praise the Lord. Ya, ini Magdalena Rompas. Amin, ya. Ya, ada Ruth Maningkas bikin sendiri dari kelapa pastor. Amin. Ya. Haleluya. Ini Azel Paliling bilang, makan seadanya tanpa minyak goreng. Boleh, masak pakai air saja. Syukuri apa yang ada. Ya, kayak lagu itu ya. Syukuri apa yang ada gitu ya. Haleluya. Ruth Maningkas, puji Tuhan. Iya. Ya. Haleluya. Jadi, sebenarnya Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita, saudaraku. Sekalipun kita lagi masuk ke dalam padang gurun. Saudara tahu arti padang gurun, saudaraku. Pencobaan apapun. Tuhan sudah kasih jalannya ada di situ. Jadi jangan bersungut-sungut. Jangan takut dan gentar. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, dengan saudara. Itu sebabnya tadi mau katakan tadi Mazmur 1 ayat 3 tadi. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pada dasarnya, hakikatnya, pohon itu ditanam di padang belantara, di tempat yang kering, saudaraku. Tetapi sekalipun dia ditanam di tempat yang kering, di mata Tuhan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Itu sebabnya benih-benih yang ditanam oleh Ishak ini tumbuh dengan subur. Why? Karena apa yang dikerjakan dengan iman, dengan ketaatan, dengan hormat kepada Tuhan, Tuhan berjanji Dia yang akan memberkati dan bertanggung jawab untuk memberikan kehidupan. Makanya Tuhan bilang sama Ishak, jangan tinggalkan Gerar ini. Aku ingin menjadikan engkau diberkati di negeri ini. Haleluya. Dengar baik-baik, dimanapun saudara berada, ya, apapun persoalanmu, masalahmu, anggap itu menjadi musim kemarau saat ini. Yakinkanlah kepada Tuhan bahwa apa yang kau kerjakan ini menjadi bahan, menjadi bekal yang dibutuhkan banyak orang. Itu sama seperti pengajaran tadi malam, ya. Ketika janda ini menuangkan minyaknya yang ada di buli-buli yang kecil itu, ternyata janda ini Tuhan sedang setting, Tuhan sedang desain menjadi seorang pengusaha yang besar dan untuk menyelesaikan utang-utangnya, saudaraku. Ternyata di kampung itu minyak-minyak pada kosong dan janda ini menjadi supplier minyak dan dia menjadi kaya raya, saudara. Haleluya. Praise the Lord. Ya.
Bukan berarti ketika kita yakin dan percaya kepada Tuhan, kita tidak menghadapi kesulitan. Ada kesulitan. Justru di tengah-tengah kesulitan itu, saudara melihat berkat Tuhan. Saudara melihat mujizat Tuhan. Saudara melihat pekerjaan Tuhan. Saudara melihat apa yang kau kerjakan pun diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kalau saudara setuju dengan firman Tuhan ini, katakan amin. Saudara boleh ketik di kolom komentar. Amin, 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 amin. Saya mau lihat saudaraku, apa saudara masih mendengarkan khotbah ini. Haleluya. Haleluya. Iya, Lydia Sugi Iskandar, amin, puji Tuhan, janji Tuhan selalu ditepati, meski nampak tidak mungkin bagi manusia, tapi bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Haleluya, praise the Lord. Itu dia, benar ya. Jadi kalau saudara mau hidup diberkati itu bukan mau tenang-tenang, saudaraku. Tuhan jangan pernah bermimpi tiba-tiba ada orang langsung bawa uang 1 karung di pintu rumahmu seperti dongeng. Itu bisa terjadi memang. Tetapi caranya Tuhan itu untuk membangun imanmu, saudaraku. Tidak menjadi anak gampangan, tapi anak yang full power. Bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Saya akan baca ayat 3. Ya, ayat 13. Dan orang itu si Ishak, dan Ishak orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Pastor Daud bukan mengajarkan kepada saudara ikut Tuhan itu harus kaya. Tidak, saudaraku. Ya, saya tidak mengajarkan teori selalu hidup diberkati ikut Tuhan. Tidak, saudaraku. Tapi saya sedang memberitahukan kepada saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan, di musim-musim yang tersulit sekalipun, Tuhan sanggup menjadikan tempat itu menjadi tempat yang menyenangkan. Haleluya. Ya, sekalipun saudara ada di dalam situasi yang paling berat sekalipun, seakan-akan tidak mungkin saudara bisa bertahan di situ. Saya mau katakan, kalau Tuhan sudah berfirman kepada saudara, saudara akan menjadi orang yang sukses di tempat itu. Haleluya. Ya. Praise the Lord. Sekalipun saudara dibuang ke kota mana, ke daerah mana, atau mungkin ada tugas kantor perusahaan saudaraku, saudara bilang, aku mendingan balik ke ibu kota. Di ibu kota banyak yang menjanjikan. Kalau di daerah itu tidak mungkin, tidak ada kehidupan. Jangan picek, saudaraku. Andalkan Tuhan. Katakan sama Tuhan, kemanapun Tuhan buang saya. Seperti firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kotaku di mana engkau aku buang. Haleluya. Tuhan mau pakai saudara dalam semua aspek. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Ya. Puji Tuhan, saudaraku. Kita sudah baca kisah daripada Ishak ini. Ya, lalu kita teruskan ayat 4 dari Mazmur 1 tadi. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Seperti sekam yang ditiupkan angin. Kelihatan besar, saudaraku, ya. Itu kalau sekam itu kan itu kulitnya padi. Wah, itu kayak gunung, saudaraku. Tapi dia kosong. Dia kosong, saudaraku. Begitu dihantam angin, pus, itu bubar, saudaraku. Tuhan nggak mau jadikan saudara menjadi sekam. Tidak. Ya, orang-orang fasik itu seperti sekam. Kelihatan megah sekarang, tapi besok sudah nggak ada lagi. Kenapa, saudaraku? Dia punya mobil, utang. Ya, punya mobil itu tarikan daripada orang-orang yang mungkin tidak sanggup bayar. Banyak, saudaraku. Ya, orang lebih cenderung memilih penampilan wah, tapi sebenarnya semuanya itu bukan milik pribadi, saudaraku. Jangan lakukan seperti itu. Itu orang-orang fasik. Sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, orang fasik itu berpikir kalau engkau tidak mewah, kalau saudara itu tidak punya apa-apa, saudara tidak punya harta, saudara tidak punya penampilan yang wah, saudara nggak dihormatin orang. Buang jauh-jauh, saudaraku. Ya, itu gaya hidupnya orang fasik. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Tidak akan tahan, saudaraku. Di musim kemarau yang panjang, orang fasik itu pada kabur, cari jalan pintas, saudaraku. Tapi orang-orang benar, orang-orang setia kepada Tuhan, dia akan menang dalam perkara itu. Haleluya. Dia akan menjadi pemenang dalam perkara itu. Haleluya. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ayat 6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju
kebinasaan. Haleluya. Nah itu saya bilang, ayat ke-6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Dimanapun saudara sekarang berada seperti pohon yang ada di padang gurun, dimanapun saudara berada, Tuhan mengenal hidupmu. Tuhan mengenal langkah-langkahmu. Tuhan akan memperhatikan apa saja yang kau kerjakan. Tuhan akan berjanji memberkati engkau, melindungi engkau, dan menjadikan semua pekerjaanmu itu diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang kau perbuat, dijadikannya berhasil. Haleluya. Saya baca sekali lagi ayat yang ketiga dari Mazmur ini, sebelum saya akhiri renungan malam pada malam hari ini. Ia seperti pohon, ayat 3 ya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang ada di tanganmu, berhasil. Apa saja yang kau usahakan, berhasil. Haleluya. Kalau sudah seperti ini, saya yakin dan percaya saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan. Melimpah. Dan lewat itu saudara pasti akan bisa memberkati orang-orang. Saudara bisa menjadi saluran berkat kepada banyak orang. Saudara bisa dipakai Tuhan untuk melayani ke tempat-tempat di mana orang-orang membutuhkan uluran tangan saudara. Haleluya. Saudara bisa menjadi partnernya Tuhan. Sama seperti Ishak itu tadi. Bahkan raja-raja di Gerar, orang-orang kaya di Gerar, konglomerat, pejabat-pejabat tinggi di Gerar, beli makanan daripada Ishak, saudara. Haleluya. Praise the Lord. Sampai di sini renungan malam pada hari ini. Pastor Daud sudah menyudahi. 3 malam berturut-turut firman Tuhannya berhubungan. Kalau saudara mau flashback ulang, saudara boleh saksikan video sebelumnya, 2 hari yang lalu, bahkan yang kemarin, dan sampai malam hari ini. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara berada. Maafkan saya, maafkan link atau YouTube ini atau StreamYard ini sempat tadi stuck seperti beberapa hari yang lalu. Ya, namun saudara masih tetap bisa mendengarkan dengan penuh, dengan pengurapan daripada Tuhan, dan kiranya saudara yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, saudara diberkati Tuhan dan saudara diteguhkan dan saudara mendapatkan janji Tuhan seperti apa yang sudah kita baca. Haleluya.